Politik uang. Nah, kali ini gue akan bahas kenapa politik uang dapat merusak demokrasi. Sebelumnya, perlu kita ketahui bersama, politik uang merupakan salah satu ancaman terbesar bagi keberlangsungan demokrasi yang sehat dan adil. Kenapa saya bilang ancaman terbesar? Karena praktik ini bukan hanya masalah moral, tapi juga memiliki dampak yang sangat merusak pada sistem politik, sosial, dan ekonomi suatu negara. Nah, kali ini Fasles akan memaparkan penjelasan mendalam mengapa politik uang dapat merusak demokrasi. Yang pertama, dapat menghancurkan prinsip dasar demokrasi. Demokrasi didasarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan partisipasi bebas dalam pengambilan keputusan. Namun, adanya politik uang menciptakan ketidakadilan karena kekayaan menjadi penentu utama hasil pemilu. Dalam sistem ini, suara rakyat tidak lagi mencerminkan kehendak mayoritas, tetapi cenderung dimanipulasi oleh kepentingan finansial pihak tertentu. Ketika suara pemilih dibeli, demokrasi kehilangan esensinya sebagai sistem yang memperjuangkan kehendak rakyat. Pemilu yang seharusnya menjadi ajang seleksi pemimpin berkualitas berubah menjadi ajang transaksi ekonomi. Dalam kata lain, seperti yang sedang viral di TikTok, lu punya duit, lu punya kuasa. Yang kedua, melahirkan pemimpin yang tidak kompeten dan korup. Kandidat yang mengandalkan politik uang cenderung lebih fokus pada pemenangan pemilu daripada menyusun program yang bermanfaat bagi rakyat. Akibatnya, mereka seringkali tidak memiliki visi yang jelas, tidak memiliki misi yang jelas, atau dalam kata lain, kompetensi yang memadai untuk menjadi pemimpin itu tidak ada. Lebih buruk lagi, setelah terpilih, pemimpin ini seringkali terjebak dalam praktik pidana korupsi. Mereka menggunakan posisi kekuasaan untuk mengembalikan dana yang telah mereka keluarkan selama kampanye. Korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan pelayanan publik. Yang ketiga, merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi. Ketika masyarakat menyadari bahwa hasil pemilu lebih dipengaruhi oleh uang daripada kualitas calon, kepercayaan mereka terhadap demokrasi akan menurun drastis. Banyak orang akhirnya merasa bahwa suara mereka tidak berarti karena pemilu sudah dibeli sebelumnya. Kehilangan kepercayaan ini dapat menyebabkan apatisme politik, di mana masyarakat enggan berpartisipasi dalam pemilu atau aktivitas politik lainnya. Dalam jangka panjang, hal ini melemahkan legitimasi pemerintah dan membuka peluang bagi munculnya otoritarianisme. Yang keempat, meningkatkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Politik uang memberikan keuntungan besar kepada mereka yang memiliki kekayaan lebih. Kandidat yang kaya memiliki akses lebih besar untuk mendanai kampanye mereka dan membeli suara masyarakat. Sementara itu, calon-calon yang berasal dari kelompok miskin, kelompok menengah, tidak memiliki kesempatan yang sama. Meskipun mereka mungkin memiliki pendidikan yang lebih tinggi, mereka mungkin lebih kompeten dan berintegritas. Ketimpangan ini menciptakan siklus ketidakadilan yang sulit dipecahkan. Kepentingan rakyat kecil seringkali terabaikan karena pemimpin yang terpilih lebih fokus pada kepentingan besar atau kelompok elit yang mendukung mereka. Yang kelima, menghambat pendidikan politik masyarakat. Politik uang mengubah fokus pemilu dari debat ide, visi, misi, program kerja menjadi sekadar transaksi ekonomi. Pemilih tidak lagi diajak untuk memahami program kerja, visi misi kandidat atau mengkritisi kebijakan yang ditawarkan. Akibatnya masyarakat tidak mendapatkan pendidikan politik yang memadai. Mereka hanya terbiasa menerima hadiah atau uang sebagai ganti suara mereka. Akibat jangka panjang bagi masa depan negara, kondisi ini membentuk budaya pragmatisme dalam masyarakat, di mana pemilih cenderung melihat pemilu sebagai peluang mendapatkan keuntungan saat. Dalam kata lain, pemilu dijadikan sebagai ajang untuk berlomba-lomba
mencari uang secara gratis tanpa bekerja. Bahkan, sebagai momen untuk menentukan arah pembangunan negara itu diabaikan oleh masyarakat itu sendiri. Yang keenam, memperkuat budaya korupsi dalam sistem pemerintahan. Politik uang atau money politik tidak hanya terjadi selama kampanye atau pemilu, tetapi juga berdampak setelah kandidat terpilih. Pemimpin yang menggunakan uang untuk meraih kekuasaan cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok pendukung mereka daripada kepentingan publik secara umum. Selain itu, politik uang juga memengaruhi pengambilan kebijakan. Pemimpin yang terpilih karena politik uang seringkali merasa berutang kepada para penyandang dana atau donatur mereka. Akibatnya, kebijakan yang diambil lebih berpihak pada kepentingan segelintir elit yang mendukung daripada rakyat luas. Hal ini memperkuat sistem oligarki di mana kekuasaan politik dikendalikan oleh kelompok kecil yang kaya dan berpengaruh. Yang ketujuh, melemahkan penegakan hukum dan keadilan. Ketika politik uang menjadi praktik umum, penegakan hukum seringkali dilemahkan. Aparat penegak hukum atau lembaga pengawas pemilu dapat terlibat atau bahkan diuntungkan oleh praktik ini. Hal ini menciptakan siklus impunitas, di mana pelaku politik uang tidak dihukum atau diadili dengan serius. Akibatnya hukum kehilangan daya cengkramannya sebagai hukum, alat untuk melindungi demokrasi. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum pun akan runtuh, menciptakan ketidakpastian hukum yang lebih luas. Yang kedelapan, menghambat pembangunan dan pelayanan publik. Dana yang dihabiskan untuk politik uang seringkali sangat besar. Setelah terpilih, pemimpin yang terlibat politik uang cenderung memprioritaskan pengembalian investasi politik mereka daripada fokus pada pembangunan atau peningkatan pelayanan publik. Contohnya, anggaran yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, memperbaiki fasilitas kesehatan, jalan, atau meningkatkan kualitas pendidikan bisa saja dialihkan untuk kepentingan pribadi atau segelintir kelompok elit tertentu. Hal ini mengakibatkan stagnasi pembangunan yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Yang kesembilan, merusak generasi muda dan masa depan bangsa. Ketika politik uang menjadi norma, generasi muda dapat tumbuh dengan persepsi bahwa kesuksesan dalam politik tidak bergantung pada kompetensi, integritas, atau kerja keras, tetapi pada uang, 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 dan uang. Budaya ini dapat menciptakan generasi pemimpin yang mengabaikan nilai-nilai etika dan moral demi meraih kekuasaan daripada pendidikan. Selain itu, generasi muda yang cerdas, idealis mungkin enggan terjun ke dunia politik karena merasa sistem sudah tercemar dan sulit untuk diubah. Ini menyebabkan hilangnya potensi besar yang seharusnya menjadi harapan masa depan bangsa itu sendiri. Yang ke-10, mengancam stabilitas politik dan sosial. Politik uang dapat memicu konflik horizontal di masyarakat. Ketika satu kelompok merasa diperlakukan tidak adil atau melihat hasil pemilu sebagai hasil manipulasi, potensi ketegangan sosial meningkat. Dalam kasus ekstrim, hal ini dapat memicu kerusuhan dan perpecahan di masyarakat. Di sisi lain, ketika hendak adanya pemilu, mungkin masyarakat akan enggan memilih dan mungkin angka golput akan tinggi. Di sisi lain juga, pemimpin yang terpilih karena politik uang seringkali memiliki legitimasi yang lemah. Akibatnya mereka sulit membangun stabilitas politik yang diperlukan untuk menjalankan pemerintah secara efektif. Selanjutnya ada solusi untuk mengatasi politik uang. Yang pertama, dengan peningkatan edukasi politik. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya memilih berdasarkan kualitas calon, bukan karena uang. Yang kedua, penegakan hukum yang tegas. Dengan cara memberikan sanksi berat kepada pelaku politik uang, baik kandidat maupun pemberi suara. Yang ketiga, reformasi sistem pemilu, yang memastikan transparansi dana kampanye dan membatasi pengeluaran calon dalam pemilu. Yang keempat, penguatan lembaga pengawas pemilu, dengan cara memberikan wewenang yang lebih besar kepada lembaga pengawas untuk mencegah dan menangani pelanggaran pemilu. Yang kelima, mendorong kepemimpinan berintegritas, dengan cara mendukung munculnya calon-calon pemimpin yang memiliki rekam jejak baik, kompeten, dan berkomitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Dengan langkah-langkah ini, demokrasi dapat dilindungi dari pengaruh buruk politik uang, sehingga menjadi sistem yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat dan membawa kemajuan bagi bangsa dan negara. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai kenapa politik uang dapat merusak demokrasi.
Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian. See you next video. Bye.